Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk berkenalan dengan Bapak Pendeta Esrom dan istri Ibu Mita. Selamat datang di Indonesia. Nah, kenapa saya bilang selamat datang di Indonesia? Karena Pak Esrom ini dan Ibu Mita tinggalnya bukan di Indonesia. Meski mereka orang Indonesia, tapi mereka tinggalnya di Amerika. Nah, kenapa saya tertarik untuk mengundang dan mewawancarai Bapak Ibu ini? Nah, kita lihat ya, kita simak bersama. Terima kasih Pak Esrom mau datang ke rumah saya, Ibu Mita mau datang ke rumah yang jauh-jauh ini. Tempatnya di mana rahasia ya. Iya. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya, Pak Esrom sama Ibu kenapa pindah ke Amerika nih? Iya. Jadi memang kalau pindah ke Amerika ini ada beberapa alasan. Tapi saya lebih memilih mengatakan bahwa kepindahan kami ke Amerika Serikat sesungguhnya itu adalah rencana Tuhan. Amin. Karena sebelumnya saya memang tidak bercita-cita menjadi hamba Tuhan di sana. Oke. Tapi setelah sampai di Los Angeles khususnya, di sana saya bergumul dengan Tuhan dan pada akhirnya saya tahu bahwa Tuhan memanggil saya untuk menjadi hambanya di Amerika Serikat, khususnya di kota Los Angeles. Berarti sudah berapa tahun nih Pak? Kurang lebih kita sampai di sana tahun 1987. 1983, sekarang sudah 2023, Iya. jadi 40 tahun. Wah. Ya, kurang lebih. Jadi apa nih yang paling dikangenin tentang Indonesia nih Bu Mita? Aduh, banyak makanan-makanan, khususnya yang di sana Sudah nggak ada ya. Jadi saudara, Pak Esrom ini menghubungi saya ya Pak ya. Ya. Itu bisa dapat nomor WA juga saya nggak tahu dari mana ya Bapak ya. Tapi ternyata Pak Esrom itu adalah penonton Fakta Israel. Nah, saya ingin tahu Pak Esrom kok bisa Ya. nonton? Karena memang saya termasuk ya selain sebagai seorang hamba Tuhan, karena saya itu menekuni Alkitab, sehingga saya tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Israel. Oke. Baik itu dari segi pemahaman teologis dan juga dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, ketika saya menonton Fakta Israel, itu merupakan kombinasi yang baik. Jadi saya melihatnya dari segi rohani atau Alkitab, secara khusus Ibu Monique itu menyampaikan dalam latar belakang sejarah, boleh dikata juga politik internasional, itu menjadi satu. Jadi saya akhirnya tertarik bagaimana untuk supaya banyak orang mengerti siapa bangsa Israel itu dari segi histori maupun juga apalagi dari segi Alkitab. Karena Israel itu di dalam Alkitab jelas ditulis baik di dalam Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Israel itu sudah selesai dalam Perjanjian Lama, itu tidak benar. Betul. Karena itu tertulis dalam Perjanjian Baru. Betul. Saya kira itu kenapa saya menjadi penonton yang setia dari Fakta Israel. Wah, luar biasa, terima kasih. Nah, mungkin sekarang kalau saya pribadi, karena saya bukan hamba Tuhan ya Bu ya, Pak Pendeta juga, apakah memang Pak Pendeta sendiri sebagai seorang hamba Tuhan melihat ada tanda kutip masalah soal Israel ini di kalangan Kristen sendiri? Saya mungkin tidak mengatakan masalah, tetapi mungkin pemahaman yang berbeda. Tentu pemahaman berbeda itu timbul dari barangkali pemahaman tentang doktrin dan lain sebagainya, dan saya tidak akan masuk ke sana. Tetapi bagi saya, bangsa Israel itu adalah bangsa
yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Berarti tidak ada satu bangsa yang ada di kolong langit ini yang mempunyai histori atau sejarah tertulis secara lengkap di dalam Alkitab. Betul. Itu sebabnya menurut saya untuk mengerti Israel tidak usah jauh-jauh, kita baca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Iya, betul sekali. Nah, itu sebabnya saya tertarik sekali untuk terus membaca Alkitab ini, karena bangsa Israel juga itu dalam katakan pelajaran akhir zaman misalnya, yaitu bangsa Israel termasuk di dalam, ya kan? Di dalam Alkitab itu jelas. Lihat mereka itu adalah sebagai bangsa yang memang kita perlu perhatikan, baik itu dalam kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru. Contoh saja bahwa waktu Yesus naik ke surga, dia katakan dia akan datang kembali. Di mana? Bukan di Los Angeles, bukan di Jakarta. Dia datang di Yerusalem. Jadi kenapa kita tidak fokus kepada bangsa ini? Gitu loh, Pak. Iya, setuju. Dan juga mungkin sepertinya kita kayak ada menganggap Alkitab itu hanya sekedar sejarah, ya, sudah lewat masa lalu. Nah, kita kayak melupakan bahwa ini Alkitab ini juga masih atau sedang digenapi, sehingga masih berkelanjutan. Nah, di Wahyu pun masih ada tentang Israel, masih disebut tentang Israel. Apakah sekarang menurut Bapak ada keinginan tahuan nggak sih dari kalangan gereja untuk mengenal Israel lebih jauh, atau mungkin di masyarakat Kristen di Los Angeles, khususnya di gereja Bapak? Ya. Saya pikir sebetulnya bukan hanya misalnya dalam gereja tertentu, denominasi tertentu, tapi semua hamba-hamba Tuhan dan orang Kristen harus paham betul tentang siapa Israel itu. Saya bacakan ayat firman Tuhan supaya lebih jelas ya. Iya, silakan. Di dalam Roma pasal 9 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Anak siapa? Anak Tuhan. Ini harus jelas kan? Tidak ada dikatakan sebab mereka adalah orang misalnya Indonesia, mereka telah diangkat menjadi anak. Nah ada, atau orang Amerika, you name it, bangsa-bangsa di dunia. Dan mereka telah menerima kemuliaan. Bangsa siapa yang ada tertulis dalam Alkitab yang menerima kemuliaan? Hanya bangsa Israel. Dan perjanjian-perjanjian. Jadi perjanjian antara Tuhan dengan manusia itu melalui bangsa Israel. Dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Jadi semua apa yang ditulis ini diberikan kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Tidak berarti bangsa-bangsa lain itu dilupakan atau tidak diperhatikan Tuhan, bukan itu maksud saya. Yang jelas ini Alkitab mengatakan demikian. Jadi mereka memang mendapat privilege dari Tuhan. Dan kita tidak bisa protes, karena itu kan dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri. Karena Tuhan sendiri, kita tidak bisa protes. Kemudian mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Siapa Mesias itu kan? Yesus, ya. Yesus Kristus, ya. Dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ini jelas firman Tuhan mengatakan, Mesias itu harus dipuji selama-lamanya. Siapa? Tuhan Yesus. Nah itu sebabnya. Dan bangsa mana yang menurunkan? Israel. Siapa yang percaya kan? Jadi ini perjanjian baru ini sebetulnya menjelaskan lebih lanjut lagi tentang apa yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Misalnya di Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya, Mika, yang biasa kita baca itu dalam acara Natal dan lain sebagainya. Nah ini kan perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kenapa Rasul Paulus menulis ini? Untuk mengingatkan bangsa Israel sendiri dan bangsa-bangsa lain, termasuk orang percaya, supaya memperhatikan ini. Itu loh maksudnya.
Dan memang kalau saya melihat saya sebagai orang Kristen dulu sebelum saya terbuka pikirannya tentang Israel, saya selalu menganggap bahwa yang penting adalah saya sudah percaya Yesus. Israelnya saya saya nggak pikirin gitu. Itu dulu Pak, sebelum saya mengerti. Ternyata saya nggak cukup hanya percaya Yesus dalam arti bukan berarti saya percaya Yesus itu tidak penting, tetapi ternyata saya juga perlu untuk tahu bahwa janji-janji yang Tuhan berikan kepada Israel itu sedang dan masih akan digenapi. Baru saya yang tadinya bosan baca Alkitab, akhirnya saya jadi senang baca Alkitab. Karena saya sebagai wartawan, saya kayak nyambung gitu loh. Peristiwa yang terjadi di dunia, itu saya baca Alkitab kayak baca koran. Jadi, ini sedang terjadi ya, nubuatnya sedang digenapi. Ini ternyata begini, ternyata nyambung begini. Jadi kayak mengasihkan sekali baca Alkitab itu. Jadinya buat saya, dan itu mungkin juga pengalaman yang banyak saudara-saudara Kristen yang akan temukan ketika kita melihat bahwa ternyata firman Tuhan itu bukan hanya sekedar masa lalu, tetapi juga tentang masa kini dan masa yang akan datang. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah bertanya, masa kininya apa yang sedang terjadi? Nah, kalau mungkin Anda sedang melihat ada perang di Rusia, Rusia menyerang Ukraina, nah itu mengakibatkan orang-orang Yahudi di Ukraina, orang-orang Yahudi di Rusia pergi ke Israel. Mereka akhirnya pulang balik ke tanah perjanjian. Nah, inilah penggenapan ayat-ayat di Alkitab yang sedang digenapi. Karena Alkitab mengatakan mereka akan dari seluruh penjuru bumi, mereka akan pulang. Dan secara spesifik juga disebutkan bahwa dari utara itu akan pulang. Nah, kalau utara itu kan utara bukan berarti Jakarta Utara gitu ya, atau Los Angeles Utara, tapi jelas-jelas disebutkan utaranya dari Yerusalem. Yang dimaksud oleh Alkitab itu adalah utaranya Yerusalem. Nah, kalau Ibu sendiri, menurut Ibu apa yang menarik dari Israel? Ibu udah pernah ke sana juga ya? Sudah. Nah, apa Bu yang menarik dari Israel? Yang menarik itu saya bisa menyaksikan sendiri tentang kehidupan Yesus. Oke, betul. Dari lahir sampai disalib. Itu sungguh-sungguh menarik saya dan kepengen terus. Iya, tetap kepengen terus rindu ya ke sana. Oke. Ya, itu. Ada pengalaman berkesan mungkin waktu Ibu ke Israel? Saya pertama kali ke Israel itu 2010. Saya bilang kalau saya injakkan tanah Israel, saya mau cium dulu. Jadi begitu turun dari pesawat, saya sampai di luar, saya cium itu tanah Israel. Ya ampun. Saya mengucap syukur Tuhan, saya bisa melihat di mana Engkau hidup di sini. Iya, Jadi itu sukacita saya luar biasa. Biasanya Paulus gitu ya. Iya, mencium Ada Paulus kalau kemana-mana dia pergi dia pasti Saya cium tuh. Iya, Saya luar biasa. Luar biasa. Nah, mungkin terakhir Bapak Ibu, apakah ada pesan mungkin untuk kita umat Kristen di Indonesia yang berkaitan dengan Israel? Silakan Bapak. Saya pikir bahwa semua orang percaya, hamba Tuhan, ya jemaat Tuhan, harus betul-betul melihat apa yang tertulis di dalam Alkitab itu harus digenapi. Amin. Misalnya saja di dalam Alkitab itu tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 12 dikatakan bahwa itu perintah Tuhan kepada Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tidak ada satu bangsa atau salah seorang yang mendapatkan perintah langsung dari Tuhan kecuali Abram. Ini tertulis dalam Alkitab.
aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini janji Tuhan. Benar. Secara penduduk, bangsa Israel itu kan kecil jumlahnya. Betul. Lebih banyak di New York daripada di Benar. Israel sendiri. Tetapi yang dimaksudkan yang Alkitab ini tentu pengaruh mereka ke seluruh dunia. Kita bisa membaca dalam berbagai macam informasi yang mendapatkan Nobel yang terbanyak itu dari mana? Dari Yahudi. Israel, orang Yahudi. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masuk. Janji ini tidak bisa ditarik. Betul. Karena ini bukan janji manusia, Tuhan yang berjanji dan ini akan berlaku. Jadi siapapun yang ada di kolong langit ini harus percaya bahwa ini firman Tuhan dan ini akan terjadi. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masuk. Nah, kita lihat sekarang. Iya. Ya, termasuk di negara Indonesia, teknologi Israel juga dipakai di sini. Betul. Itu harus diakui. Iya. Ya. Kemudian dikatakan, dan engkau akan menjadi berkat. Iya. Nah, ini salah satu hal yang saya renungkan juga. Dan engkau akan menjadi berkat. Saya pikir bahwa karena ini janji Tuhan, yang memang kita tidak bisa mengetahui secara manusia karena kita ini terbatas. Menjadi berkat ini kan dalam berbagai aspek, berbagai hal ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Nah, termasuk Ibu Moni yang punya Fakta Israel ini, YouTube ini adalah salah satu bagian untuk menceritakan, untuk membagi informasi kepada semua orang. Hei, ini bangsa Israel menurut histori, menurut Alkitab ini loh tertulis. Iya. Jadi kita tidak boleh melupakan ini. Iya. Yang menarik dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan ini kita harus berhati-hati. Iya. Ya, kita berdoa ya. supaya bangsa Indonesia jangan gampang-gampang Betul. mengutuk bangsa Israel. Karena ini ada tertulis, Iya. bukan ini Bukan nakut-nakutin. bukan ya? nakutin. Iya. Maaf, ini saya baca Alkitab. Betul. Ya kan? Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kan janji Tuhan. Amin. Kalau kita mau dapat berkat, ya mesti memberkati mereka. Betul. Kalau kita tidak memberkati mereka, ya nggak dapat berkat. Menurut firman ini. Jadi pesan saya kepada para pencinta Fakta Israel, bagikanlah semua YouTube ini kepada teman-teman supaya lebih banyak orang mengetahui Amin. siapa Israel itu. Jadi dengan mengikuti YouTube daripada Fakta Israel ini, sesungguhnya kita belajar lebih dalam tentang Israel. Iya. Karena Ibu Monik ini kan wartawan yang sudah punya pengalaman banyak makan asam garam di dalam dunia jurnalistik, ya. Gitu. Jadi saya percaya bahwa Fakta Israel akan menjadi berkat bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai di seluruh dunia. Amin. Itu saya pikir kita perlu support dan doakan Ibu Monik. Terima kasih. Puji Tuhan. Boleh Pak doain kami? Ya, mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, tidak kebetulan kami berada di tempat ini, khususnya di rumah keluarga Ibu Monik. Dan juga bukan kebetulan kami bisa berbincang-bincang tentang Israel. Kami percaya ini adalah rencana dan kehendak Tuhan sendiri, sehingga kami boleh berjumpa di tempat ini. Doa hamba kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, berikan kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan pelayanan ini, supaya melalui pelayanan ini nama Tuhan dipermuliakan, supaya melalui pelayanan ini banyak orang mengerti siapa sesungguhnya bangsa Israel itu menurut sejarah, apalagi menurut Alkitab. Inilah yang menjadi doa dari hamba, bahkan ini juga tentu menjadi doa kita semua sebagai penggemar atau sebagai orang yang mengikuti acara daripada Fakta Israel ini. Kiranya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya, sehingga channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, saudara, demikian kita sudah mengenal Pak Esro Lempau dan Ibu Mita Lempau.
Nah, edisi berikutnya kita akan tunggu siapa yang menjadi tamu di rumah kami di Fakta Israel ini. Terima kasih untuk waktunya. Salam damai dari Fakta Israel. Shalom. Shalom.